Halo Mama, terima kasih sudah menjadi pahlawan untuk aku. Mama adalah seorang sahabat. Terima kasih sudah menjadi segala-galanya buat aku. Aku nggak akan seperti ini kalau tanpa Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin. Dalam opera kali ini, obrolan perempuan, kita kedatangan tamu yang cantik, energik, Della Dartian, seorang artis. Juga apa itu Del ya, kegiatan kamu yang outdoor itu namanya apa ini? Iya, jadi sekarang sih udah nggak jalan ya Tante karena adanya pandemi. Tapi dulu sempat Della host di salah satu program TV untuk membawakan acara adventure. Jadi kamu keliling-keliling ya, Iya, panjat tebing, Indonesia. ya macam-macam gitu loh. Nah Del, kan tadi kamu mengatakan selama pandemi ini kegiatan-kegiatan outdoor terhenti gitu ya. Nah sekarang kegiatan kamu apa aja Del? Sekarang Della lagi mencoba menulis buku Tante. Tulis bukunya tentang jurnal traveling juga gitu, dan mengisi kekosongan lah karena pandemi ini kan. Karena acara travelingnya terhenti karena emang kita tidak bisa jalan-jalan, ya mau gimana lagi. Ya menyibukkan diri biar tetap sehat juga, masih menekuni hobi outdoor juga yang masih sesuai dengan protokol kesehatan ya. Iya betul, betul itu yang paling penting ya. Betul, dan sekarang juga lagi promo film yang insya Allah akan tayang di 2021. Itu kalau nggak salah film Akhirat ya namanya ya? Akhirat A Love Story. Oh apa namanya? Akhirat A Love Story. Akhirat Love Story? Iya Tante. Waduh, tentang apa itu? Tentang Akhirat afterlife. Wow. Iya, jadi genrenya memang romance fantasy gitu Tante. Genre yang cukup jarang sih di Indonesia, makanya lumayan deg-degan juga nih, ini apakah akan diterima sama masyarakat atau enggak gitu. Tapi anak-anak muda pasti suka sekali yang seperti itu gitu loh ya, imaginary ini ya, betul, movie gitu betul. Nanti ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau ngomong-ngomong soal romance fantasy maupun fantasy itu sebenarnya kalau secara nggak sadar tuh dari kecil bahkan tuh kita sudah dicekokin dengan fantasy, tapi kitanya nggak ngeh aja gitu. Betul. Misalnya kayak dari komik-komik, atau kalau Della sih dulu suka banget sama Harry Potter. Dan generasi Della generasi Harry Potter udah ya. Mungkin kalau Tante kan beda tuh. Aduh, dulu Popping Hook. Tintin iya gitu kan, Tante kita dulu. udah dicekokin dengan hal-hal yang berbau fantasi kan gitu. Dan dari kecil juga Della udah waktu masih kecil belum bisa baca sudah suka banget papa bacain Bobo, majalah Bobo. Itu kan otomatis dengan dongeng-dongengnya gitu-gitu kan. Nah, film-film yang berbau fantasi ini sangat jarang di Indonesia. Mungkin ada tahun lalu itu adalah Abrakadabra yang dibintangin oleh Reza Rahardian, dan semoga dengan adanya Akhirat A Love Story genre ini akan istilahnya diminati gitu, menjadi sebuah genre yang baru gitu. Tapi romance fantasy kan ada romansnya itu loh Tante. Jadi dipadukan dengan fantasy, apakah ini akan bisa gitu. Jadi apakah romansnya akan berlanjut Iya. gitu loh ya, untuk nggak tahu ya sebetulnya itu life after apa itu namanya ya. Gitu Tante. Romance after life. Nah, gitu. Jadi, iya, ya semoga bisa menjadi sebuah genre yang fresh gitu kan. Soalnya kan juga sekarang perfilman Indonesia juga lagi struggling kan Tante, karena bioskop juga baru aja dibuka kan gitu. Dan orang masih takut juga masih ya. takut sebenarnya. Tapi semoga 2021 udah mulai balik lagi. Amin, itu dia sih. Jadi kemarin lumayan kenceng juga nih Tante promonya. Betul. Gerakan untuk nonton bioskop, kembali ke bioskop lagi, dan juga biar istilahnya masyarakat jangan takut untuk pergi ke bioskop. Betul. Nah kalau kamu tahun 2019 itu nominasi Piala Citra ya itu ya? Iya. Itu Piala Citra ya itu. Itu untuk film Love for Sale. Iya. Itu bintang sebagai Arini kalau nggak salah. Nah itu apa itu yang kamu, perannya seperti apa waktu di film tersebut?
Arini itu sebenarnya dia seorang pacar sewaan. Ini juga Love for Sale juga sebuah film yang menurut saya cukup unik. Makanya saya waktu pertama kali ditawarin dan waktu itu casting juga untuk ini, baca sinopsisnya sempat berpikir juga apakah genre seperti ini bisa diterima nggak ya sama masyarakat, karena ini genre yang unik banget gitu. Terus karena kan konteksnya istilahnya udah sewa pacar gitu kan. Apakah bisa diterima sama masyarakat atau tidak, tapi kan semua tergantung pengemasannya kan Tante. Dan alhamdulillah Visinema bisa mengemas film ini menjadi film yang baik dan film yang istilahnya cukup artistik di sinematografinya juga gitu. Jadi alhamdulillah bisa diterima sama masyarakat. Ya buktinya masuk nominasi Piala Citra ya. Jadi ini Della artis serba bisa. You have the brain, you have the look gitu ya. Jadi saya rasa memang kita membutuhkan artis-artis yang seperti Della yang betul-betul punya punya visi, juga punya pemikiran-pemikiran yang feminis, bisa saya katakan begitu ya, karena melihat genre-genre filmnya itu juga yang unik-unik gitu ya, yang baru-baru gitu lah. Del, juga kamu itu selain dari aktris gitu ya, dulu kamu ikut Putri Indonesia. Jadi kamu mengawali karir dari situ sebetulnya? Iya Tante, itu tahun 2013. Terus kok kepikiran gitu loh ya, kamu kelas berapa waktu itu? Waktu itu masih kuliah Tante. Terus kok? Sebenarnya kalau boleh jujur, waktu itu saya dijebak ya teman-teman. Jadi kebetulan teman baik saya adalah desainer Putri Indonesia, official desainer Putri Indonesia, dan saya pemegang KTP Banten nih Tante gitu kan. Terus abis itu Banten itu masih kosong untuk finalisnya, dan waktu itu 3 minggu sebelum karantina kan, terus teman saya ini suruh saya untuk ikut audisi. Saya bilang, aduh nggak bisa, karena emang saya sejujurnya tomboy kan Tante, kalau harus menjadi princess kayak gitu nggak bisa nih gitu, istilahnya pakai high heel sebentar aja saya udah kesakitan gitu kan, apalagi kalau harus menjadi putri gitu kan. Enggak lah, itu princess atau putri-putrian itu kan cuma bentuk aja, tapi kan yang penting bagaimana kita membawakan dirinya kan. Gitu. Semua tergantung sama kitanya mau dibawa kemana kan gitu kan Tante. Gitu. Yang dilihat sama mereka kan personality-nya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut audisi dan kemudian lolos gitu sih Tante. Terus kamu menang waktu itu? Jadi kamu sampai tahap apa? Waktu itu saya finalis aja. Jadi Della jadi finalis. Tapi kok bisa ikut ke Miss Asian gitu ya? Iya, sebenarnya waktu itu ditunjuk sama salah seorang teman juga untuk mewakili Indonesia di Miss ASEAN. Gitu. Setelah Putri Indonesia gitu ya. Jadi udah lengkap ini perjalanan kamu gitu ya, dari Miss-missan, foto model gitu kan ya, sekarang aktris. Terus juga kalau di adventure ininya ya, di adventure channel TV-nya waktu itu terakhir aku lihat kamu itu panjat tebing. Gila, dari belakang gitu loh kelihatan panjat tebing. Tapi by the way, aku waktu kuliah juga loh. Oh iya Tante. Pencinta alam, udah naik Gunung Rinjani, Gunung Semeru, ya apalagi Gede Pangrango, udah pasti ya itu ya. Dulu kan waktu zaman-zaman kuliah itu kita kalau Sabtu Minggu, yuk ke Gunung Gede gitu kan, Cibodas. Dan dulu panjat tebingnya di Citata, Ciampea. Oh iya, itu kemarin dulu panjat tebing di Citata Tante. Oh gitu ya? Iya. Ya dulu kan Citata, Ciampea tuh kita tuh. Kalau zaman Tante dulu itu naik kendaraannya itu juga kita naik kendaraan umum Del, waktu zaman mahasiswa gitu loh. Kamu kemana-mana aja Del, udah di Indonesia? Wah, alhamdulillah itu dia, Della juga seneng banget. Dulu bisa diberi kesempatan gitu, istilahnya bisa traveling gratis
Betul. sekaligus bekerja. Dan exposure ya kepada situasi. Dan sekaligus bisa menekuni hobi-hobi yang Della suka gitu. Jadi benar-benar bekerja dengan hati sih sebenarnya itu Tante. Jadi nggak berasa bekerja sih sejujurnya, kayak itu, hobi yang dibayar. Itu extreme adventure atau? Extreme adventure Tante. Waduh. Iya, jadi biasanya tuh ada 5 host cowok, 1 host cewek. Della tuh cewek sendiri tuh biasanya. Terus ini ada arung jeram gitu ya? Iya, semuanya ada gitu. Waduh. Cliff jumping gitu-gitu. Oh kalau itu Tante gak kuat. Kalau cliff jumping gak deh gitu loh ya. Tapi arung jeram masih ngejalanin. Ya, alhamdulillah lah Tante. Dari Aceh sampai Papua sudah pernah. Waduh. Itu kan kalau misalnya biaya sendiri sudah mahal banget. Pertama mahal banget dan nyari waktu kan gak mungkin juga kan kita ya. Kalau Tante sih pikirnya waktu kapan ya kita punya waktu. Jadi Della manggil aku Tante. Jadi kebayangkan ya ini ya udah seusia anakku kali. Tante, aduh gimana ya, tapi anyway. Terus setelah sekarang ini pandemi, tadi kegiatannya sudah macam-macam. Nah keartisannya itu selain dari Akhirat, apa tadi istilahnya nama filmnya? Akhirat A Love Story. Akhirat A Love Story. Judulnya saya pikir tadinya film horor. Apa ini ada akhirat-akhirat gitu loh ya, film horor. Itu apa lagi yang dipersiapkan oleh Della sekarang ini? Sekarang untuk mengisi itu dia untuk mengisi kekosongan, Della lagi ngebut untuk nulis. Karena sedang mengejar. Apa ya, nulis buku atau? Nulis buku sebenarnya tentang perjalanan jurnal sih, karena waktu Della dulu berpetualang suka nulis jurnal kan, so bawa buku nulis gitu, kemana nulis gitu. Oh, itu keren tuh Del. Jadi bisa coffee table book juga ya, itu foto-foto. Iya, Della kan juga masukkan foto-foto, beberapa tulisan puisi dan lain-lain. Karena buat Della traveling itu bukan sekedar jalan-jalan, tapi buat Della itu adalah sebuah healing treatment sih Tante gitu. Kalau Tante sih ngelihatnya pengenalan terhadap alam Indonesia gitu ya, itu kan kaya sekali alam kita. Dan salah satu meditasi untuk Della sendiri sih Tante gitu. Apa itu maksudnya Del? Jadi beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, yang itu akan Della ceritakan di buku juga, itu Della mengalami masa-masa tersulit dalam hidup lah Tante. Pasti semua orang punya masa-masa tersulit itu kan ya Tante. Kadang kita bisa jika mengalami masa-masa itu kan kadang kita bisa ke jalan yang salah, kadang kita masuk ke jalan yang benar gitu kan. Nah, karena jalan sulit itu kan kita pasti akan mendapati blank spot gitu kan Tante. Nah, waktu Della mendapati blank spot itu, alhamdulillah Della diberi istilahnya clue dari Allah gitu. Untuk naik gunung. Waktu itu Della ikut teater dan kebetulan teman-teman teaternya Della tuh suka naik gunung. Jadi waktu itu Della naik gunung dan di situ Della menemukan istilahnya kayak ternyata kita tuh beribadah kepada Allah, kepada Tuhan itu bukan hanya dengan sholat ya, tapi dengan mengagumi keindahan alamnya. Ini tuh termasuk beribadah juga deh, karena Della di situ ngerasa deket banget sama yang kuasa gitu loh, kayak Della ngerasa kecil banget di semesta yang besar ini gitu. Itu indah banget, itu hal yang indah yang Della nggak pernah lihat seumur hidup kan. Waktu itu pertama kali naik Gunung Merbabu tuh Tante gitu. Jadi di situ Della menemukan bahwa ini nih mungkin ini adalah satu-satunya jalan untuk Della untuk healing pelan-pelan gitu. Dan ternyata dari situlah Della mendapatkan pekerjaan menjadi host acara traveling. Jadi sekalian tuh Tante. Dulu Della belum bisa diving, belum bisa free diving, belum bisa panjat tebing, belum bisa apa-apa. Semuanya benar-benar belajar dari nol. Ternyata Della malah menyukai itu gitu dan menjadikan itu sebuah hobi gitu. Tapi Tante seneng banget loh Del dengernya, karena Tante dulu waktu naik Gunung Rinjani. Jadi kalau Gunung Rinjani itu agak sedikit ada mistis, ada perjalanan spiritual gitu ya. Jadi kan waduh, pokoknya udah sulit mendakinya. Begitu sampai di puncak tuh kayak oh my god, gitu ya. Iya, itu yang Della rasain. Waktu itu merindingan ngomonginnya. Makanya Tante juga gitu dulu. Ya ampun gitu loh. Ini di puncak gunung dan Rinjani itu ya, di puncaknya itu tuh ada jurangnya, ada tebing-tebingnya gitu ya. Kita
perjalanan yang udah begitu mencekam, melihat di atas, ya Tante memahami banget. Betul Tante. Tapi sebetulnya apa sih persoalan yang kamu persoalan yang Della alami gitu loh sampai membuat Della berada pada situasi yang blank spot dan membutuhkan self healing seperti itu? Iya, jadi pada waktu itu Papa mengalami waktu itu sempat dirawat di rumah sakit sebulan lah Tante. Ada sakit jantung dan komplikasi lainnya gitu, sempat sedih juga gitu, dan waktu itu sempat ada masalah juga dalam kuliah dan dalam percintaan juga. Ya biasa kan kalau kayak gitu tipikal ini ya. Waktu itu orang tua sakit, ada masalah percintaan, jadi kan pasti. Tapi Della ngerasa sih kalau biasanya tuh kalau aura yang negatif dalam diri kita tuh bisa jadi magnet negatif yang lain juga, istilahnya menarik aura-aura negatif yang lain gitu loh Tante. Jadi dan itu yang Della rasain, jadi kayak udah jatuh ketimpa tangga itu dan dari situ Della berpikir kalau kitanya negatif, otomatis hal-hal negatif akan terus datang di diri kita. Jadi gimana caranya kita mengubah aura negatif itu jadi aura yang positif. Jadi semua hal yang positif itu akan datang ke diri kita, dan di situ tuh makanya Della nulis di buku Della tuh di situ untuk gimana caranya aura negatif ini bisa berganti menjadi positif tuh bagaimana caranya ya ke alam gitu Tante. Jadi mencari kegiatan-kegiatan positif. Betul, mencari kegiatan-kegiatan positif gitu, dan banyak hal banget sih yang Della ambil ketika sedang traveling atau ketika naik gunung sih sebenarnya, makanya sampai sekarang dia suka banget naik gunung. Iya, betul. Banyak banget filosofi yang bisa Della ambil dari gunung gitu. Banyak banget pelajaran yang mungkin nggak ada di buku gitu, yang kita harus ngalamin itu sendiri gitu. Mungkin karena Tante udah pernah naik gunung kan, jadi tahu banget kan rasanya. Kalau Della tuh mengalami waktu dulu karena ya namanya juga lagi keadaan yang blank spot itu blank. Jadi rasanya tuh jalanan itu tuh kosong gitu Tante, udah nggak punya tujuan hidup sama sekali. Tapi ketika naik gunung, Della ngelihat ini yang filosofi yang aku ambil gitu kan, naik gunung. Dia ngelihat puncak gunung itu kan seperti di atas kepala kita ya kan. Kalau kita dari bawah kan Tante, kayak jauh banget, tapi itu kayak seperti di atas kepala kita. Della mengimajinasi itu sebagai sebuah mimpi. Mimpi kan selalu ada di atas kepala kita, tapi kalau kita nggak berjuang selangkah demi selangkah untuk sampai ke sana, ya mimpi itu tidak akan pernah tercapai gitu sih. Itu filosofi gunung yang sampai sekarang Della jalani gitu. Dan itu berasa banget begitu waktu naik gunung, sejengkal, selangkah demi selangkah kita ngerangkak dan akhirnya sampai ke puncak. Itu baru kayak, oh ini ya rasanya mimpi yang jadi kenyataan. Jadi tuh begini. Kayaknya achievementnya itu luar biasa ya. Betul, sama halnya seperti mimpi kan Tante. Kalau bermimpi kan pasti ada di atas kepala kita, tapi kalau kita nggak berjuang selangkah demi selangkah untuk menggapainya ya nggak akan sampai gitu sih. Jadi selangkah demi selangkah dan kerja keras. Karena kan kita push ourselves gitu loh ya, harus bisa. Dikit lagi, karena udah menjelang puncak itu, Del, itu saat-saat yang paling berat kan. Iya Tante. Udah deh, udah sampai udah lihat puncak kan kok udah aja gitu loh kan. Tante. Jadi we have to push ourselves gitu. Enggak harus dikit lagi. Dan perasaan kita pun relief ya waktu itu. Indah banget gitu loh ya. Jadi waduh, pokoknya senang sekali nih kalau dengan Della bercerita tentang naik gunung, kita pasti nggak akan habisnya. Iya betul Tante. Belum lagi panjat tebingnya. Aku ngeliat kamu tuh waduh berotot ternyata Della kalau udah panjat tebing gitu loh kan, kelihatannya seksi banget dari jauh gitu loh. Del, ini pacar kamu siap nggak untuk traveling atau melakukan extreme adventure kayak kamu itu? Dulu kan pertama itu punya pengalaman dengan pacarnya, lantas naik gunung, itu kayaknya relief. Nah sekarang pacar kamu siap juga nggak untuk jalan ini, melakukan traveling yang sangat adventurous gitu?
kayaknya dia nggak suka deh. Jadi gitu ya, jadi kan harus influence satu sama lain dong gitu loh ya. Mulai diajak, ayo kita lihat goa. Goa itu kan keren-keren banget. Ya ampun, kalau orang udah masuk goa itu benar. Itu aduh, pokoknya tante kalau udah ngomong kayak gini juga inget masa lalu gitu loh ya. Masih muda-muda Del, seusia kamu dulu. Terus sekarang ini gimana caranya kamu kalau mau ngajak pacar, yuk ini keren loh tempatnya gitu loh ya. Itu kan kadang-kadang kan ada keinginan gitu juga. Dulu tante gitu ya waktu masih kuliah Ranu Kumbolo, mikir waduh nanti kalau punya suami harus datang nih ke sini nih kan. Nah, kita harus we have to enjoy pengalaman spiritual bersama-sama. Tapi emang itu bayangan dulu aja deh gitu lah ya. Itu sama sekarang juga nggak terwujud juga gitu loh. Nah kamu kan pasti gitu juga, berusaha nggak untuk ngajak pacarmu itu? Sebenarnya sih Della nggak mau memaksakan kehendak. Kalau misalnya emang mau ikut ya hayo, kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa. Karena emang buat Della traveling itu kan istilahnya sebagai sebuah meditasi ya Tante. Jadi kalaupun sendiri pun nggak masalah. Mau Della traveling solo trip sendiri pun nggak masalah untuk Della gitu. Ya. Dan juga kan dalam relasi yang paling penting tuh kita nggak bisa memaksakan dan juga kita nggak bisa merubah seseorang juga gitu ya. Karena kan dalam relasi yang penting harus saling menghargai. Manusia itu unik dan memang kita beda-beda gitu loh ya kan. Nggak mungkin juga kita memaksakan orang ikut apa yang kita suka, apa yang kita mau, ntar justru bukannya terjadi saling memahami, justru patah nanti relasinya gitu loh ya. Ya betul. Sebuah toleransi itu indah sih. Betul. Terus kalau masa pandemi ini masih syuting, gimana itu cara syuting ketika masa pandemi? Oh iya, kemarin itu bulan September November tuh Della syuting yang buat Akhirat Love Story ini Tante. Itu puncak-puncaknya bener tuh ya. Betul. Jadi sebenarnya nih project ini tuh udah dari Februari Maret harusnya ya Tante. Kalau dalam plannya tuh di Februari Maret, tapi karena adanya pandemi dan WFH jadi mundur kan itu Tante. Lumayan panjang tuh mundurnya. Terus akhirnya kita mulai lanjut lagi dengan kondisi yang harus beradaptasi gitu kayak. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai manusia juga harus terus belajar ya Tante, biar nggak stuck gitu aja. Karena kalau nggak kayak gini gimana caranya kita mencari rezeki gitu kan. Itu persoalan seluruh dunia deh. Betul Tante. Jadi istilahnya mau nggak mau ya kita harus berusaha untuk beradaptasi dengan situasi yang seperti ini gitu. Kalau nggak gitu ya kita akan stuck terus gitu aja. Dan ini cukup menarik sih Tante. Dan alhamdulillah PH Akhirat Love Story itu Base Entertainment dan Studio Antelope itu ada PH yang bagus banget untuk protokol kesehatannya. Jadi selama syuting pun mereka punya tim medis. Jadi biasanya kalau syuting kan nggak ada tuh Tante. Jadi mereka tuh punya tim medis, ada dokter dan ada perawatnya yang 24 jam ngejagain kita. Dan begitu masuk lokasi, kita semuanya itu cuci tangan dan masuk kayak dikasih chamber gitu Tante. Jadi disemprot chamber dulu baru masuk ke lokasi gitu, cek suhu dan lain-lain. Kalau suhunya lagi tinggi ya nggak boleh syuting gitu Tante. Mobil kita kan setiap hari itu pasti dijemput sama drivernya aja tuh disemprot disinfektan. Jadi bener-bener steril. Dan aku salut banget sama krunya juga ya, mereka disiplin juga disiplin banget Tante. Mereka sama sekali nggak copot masker. Kalau Della masih copot karena kan adanya makeup, proses makeup. Dan waktu ketika syuting kan mau nggak mau ya Della juga takut, tapi ya mau nggak mau juga harus copot ya Tante ya. Ini kru-krunya nggak pernah copot ini loh ya, nggak pernah copot masker. Kerennya kayak kita sekarang kan juga nih Tante. Betul, kan makanya kita kan distancing, kita berjarak gitu kan. Tapi kita juga selalu disinfektan tangannya gitu loh ya. Iya, padahal saya ngerti banget sih, apalagi kondisi lokasi, apalagi lokasi film ya, itu kan kadang kita di hutan, kadang di rumah tua, kadang di tempat-tempat yang tidak menyenangkan dan pasti pengap banget sih kalau pakai masker, saya ngerti. Tapi mereka hebat, mereka bisa bertahan dan disiplin gitu. Jadi
Jadi saya pun tenang untuk bekerja gitu loh Tante. Jadi keren Soalnya sih. kan life must go on ya. Betul, dalam situasi Tante. seperti ini. Iya. Orang harus juga cari nafkah, aktivitas harus jalan, apalagi film-film orang juga butuh gitu. Betul. Makanya sekarang banyak sekali nih konten-konten YouTube, podcast, karena iya. di rumah pun kan orang perlu untuk menyibukkan diri. Recharging baterainya gimana nih, mau melihat betul. aktivitas di luar seperti apa gitu ya. Jadi saya paham juga sih. Nah setiap ini Della mau syuting gitu-gitu gimana cara mempersiapkan dirinya tuh? Umpamanya dapat naskah nih, nah apa yang dipersiapkan? Sebagai seorang aktor biasanya kita kalau udah tekan kontrak dan project pasti langsung dikasih naskah. Biasanya akan mengulik dulu karakternya mau seperti apa dan lain-lain. Cukup unik juga sih Tante prosesnya itu biasanya tergantung produksinya juga. Bisa sebulan 2 bulan bahkan 3 bulan dikasih waktu untuk mengenal karakter ini dan istilahnya bagaimana caranya agar karakter ini bisa masuk ke dalam diri Della gitu loh. Istilahnya. Jadi kayaknya doing research juga ya kalau gitu ini ya aktor-aktor itu ya. Betul itu. Karena kan kita bukan hanya memainkan karakter tapi menghidupkan karakter itu dalam diri kita sendiri. Betul. Gitu sih. Kamu milih-milih nggak untuk peran? Milih Tante. Apa yang kamu lebih sukai dalam peran seperti apa? Kalau Della sih gini, karena kan prosesnya yang panjang itu kan Tante. Jadi buat Della proses panjang ini diperlukan keikhlasan. Kalau kita udah ikhlas dan pakai hati, otomatis kita akan menjalaninya dengan sukacita. Jadi ya otomatis yang harus Della lakukan untuk pertama kali ya memilih peran yang benar-benar Della suka. Jadi Della akan istilahnya bekerja dengan hati gitu loh. Gitu. Betul. Kalau karakter yang kamu lebih sukai itu seperti karakter seperti apa? Macam-macam sih Tante, tapi itu satu aspek yang lain yang Della lihat juga dari segi cerita, apakah ceritanya unik atau apakah ceritanya bagus dan dari production house-nya juga dan dari sutradaranya juga gitu. Jadi segala aspeknya juga perlu dipertimbangkan. Itu sangat berpengaruh itu ya. Betul. Del, kan kamu tadi balik lagi nih dari persoalan yang kamu pikir tadi bapaknya masuk rumah sakit gitu ya. Itu gimana akhirnya bapaknya Della survive waktu itu? Survive, tapi kemudian tahun 2019 awal papa nggak ada. Oh baru dong? 2019 kan baru? 2000 ya, tahun 2019 Januari 2019. Oh hampir 2 tahun ya sekarang ya? Oh gitu, jadi kamu berapa orang bersaudara? Aku anak tunggal kan. Aduh, ya ampun, anak tunggal. Kesepian nggak sih kalau anak tunggal? Sebenarnya ya kesepian pasti, tapi nah itu dia mungkin karena itu juga, karena anak tunggal juga jadi apa-apa udah kebiasa sendiri kan Tante gitu. Dan Mama juga bukan, orang tua Della tuh bukan tipe orang tua yang istilahnya memanjain mentang-mentang anak tunggal, enggak. Tapi kayak lebih ke kita jadi temen, jadi sahabat, jadi human diary-nya Della ya Mama sama Papa gitu. Iya, jadi kemana-mana dulu bertiga gitu Tante. Betul. Sebetulnya waktu kecil kamu tuh memang mengimpikan atau memang cita-citamu jadi artis? Enggak sama sekali. Jadi apa cita-citanya dulu sebetulnya? Jadi dulu itu Papa kan emang bekerja di kargo kan Tante, hubungannya sama pesawat. Om sama tante aku itu pramugari dan pramugara, sepupu aku juga pramugari. Jadi dari kecil itu istilahnya udah dicekokin sama dunia penerbangan gitu loh Tante. Jadi dan ngelihat saudara sepupu aku, tante, om gitu kayak keluar negeri enak banget ya. Tapi dari dulu emang suka banget traveling, jalan-jalan gitu tuh suka gitu. Jadi kayak wah enak ya bisa jalan-jalan gratis dibayar keluar lagi negeri, gitu iya, kan. Tante betul, namanya dulu betul. masih kecil. Betul. Jadi dulu kalau ditanya Della cita-citanya apa, mau jadi pramugari. Terus? Iya, terus habis itu lulus SMA, Della nggak langsung kuliah. Waktu itu sempat apply untuk jadi pramugari, tapi ditolak karena waktu gagal medek itu medical test Tante. Semua udah lolos, waktu medical test Della kan ada skoliosis.
Oh, Della baru tahu juga. Della pada juga waktu nggak itu tahu. baru tahu. Jadi waktu dites ternyata Della ada skoliosis. Udah karena jadi pramugari susah juga nggak ya. boleh tante ternyata. Karena duduk terlalu lama. Betul, nanti gimana? Gitu. Iya. Oke. Jadi mereka bilang sih soalnya kalau kita bekerja di atas ya gitu tuh yang lurus aja bisa jadi bengkok, Iya, apalagi betul. yang bengkok Betul. gitu. Jadi dengan berat hati Betul. Della harus merelakan mimpi Della. Aduh kesian. Karena memang duduk apalagi perjalanan panjang ya, Iya, long trip iya, itu Tante. duduk, Betul. berdiri gitu loh, itu kan memang mensyaratkan pasti itu. Betul. Dan jangan ternyata skoliosisnya adalah cukup parah gitu, bukan parah banget ya, tapi kalau misalnya sedikit masih bisa tuh, tapi ini udah derajatnya tuh nggak bisa ditolong gitu untuk masuk gitu, jadi ya. Tapi sekarang udah terapi dong. Udah kan. Iya betul. Tapi bagus juga ya, jadi kamu tahu juga bahwa ada masalah gitu Oh iya, ya. habis itu baru tahu. Betul. Kan tadinya Della nggak Betul. ngeh juga kan Tante. Oh Betul. kirain cuma bongkok aja Iya, nih betul, gitu. Oh betul. ternyata ini gitu. Iya. Nah makanya Della suka free diving juga Tante, kan itu juga untuk membantu, melenturkan iya. tulang-tulang kan. Tapi kadang-kadang juga Del ya, postur kita waktu kecil-kecil tuh kan kita juga kadang-kadang ada anak-anak yang mungkin malu, gemuk atau seperti apa dia bongkok Iya, gitu loh. bener. Jadi kadang-kadang memang postur itu juga menentukan gitu loh ya, bagaimana kita harus tetap tegak gitu loh ya, itu kan juga nggak mudah juga. Jadi itu yang membuat kamu dulu melepaskan mimpimu. Iya. Terus jadi sekarang justru jadi artis yang bisa menghibur orang gitu ya. Kalau Tante kadang-kadang ngeliat artis itu, ini tugasnya mulia banget ya, menghibur orang, membuat orang bisa jadi seneng atau bisa nangis gitu loh ya, kan macam-macam itu. Jadi Tante juga kagum pada pekerjaan-pekerjaan aktor, kan kamu harus memerankan tokoh lain Del. Betul, gitu loh ya. Iya. Terus kamu pas syuting memerankan tokoh lain, nah sesudah itu pas keluar dari tempat syuting gimana tuh kamu beradaptasi lagi dengan Della sebagaimana adanya gitu loh? Itu juga ada prosesnya kan Tante. Jadi waktu pertama Della juga belajar banyak sih di situ. Gimana caranya untuk nge-switch gitu biar bisa kembali lagi menjadi Della. Dan akhirnya Della dapetin, misalnya Della mendapat satu project, dan setelah project Della pasti akan nge-trip Tante. Untuk mengingatkan kembali bahwa ini Della loh yang suka adventure, yang suka trip gitu. Jadi sekarang setiap ada project Della pasti akan langsung ngambil traveling gitu. Atau melakukan kegiatan-kegiatan outdoor gitu untuk mengingatkan kembali gitu istilahnya. Tapi kamu outdoor nggak kelihatan dari mukanya Tante dulu waktu naik gunung waktu itu, aduh kayaknya muka kita itu kayaknya dekil banget gitu loh. Tante ini kan karena WFH Tante, aku udah lama nggak keluar Tante. Waktu kemarin, waktu dulu Della masih sering jalan-jalan, waduh. Kayaknya aduh pokoknya ini deh tanning banget gitu ya. Apalagi dulu Tante kalau, nah sekarang nggak tahu ya kalau ke Gunung Semeru itu ya, itu kita naik dari bawah ke Ranupane aja itu ban mobil itu dikasih rantai karena lumpur segala macam gitu loh. Kita naik hardtop gitu ya, bannya masih dikasih rantai. Nah, mungkin sekarang udah enggak kayaknya ya. Jalannya udah bagus Tante. Udah di aspal kali ya. Udah pakai jeep. Tante tuh tahun 87, tahun 86. Mungkin Della belum lahir, jangan-jangan. Seperti Swiss kan Tante udah bilang, jalan ke situ seperti kita Ranukumbolo itu kayak kita dari Ranupane, Ranukumbolo itu aduh indah banget. Ranupane aja udah indah, apalagi Ranukumbolo. Del, kamu jadi sekarang cuma sama ibu dong ya? Iya. Apa arti ibu buat kamu? Makna ibu atau hari ibu nih Tante? Ibu. Ibu. Aku sih manggilnya mama. Mama. Oke, apa makna mama bagi Della? Mama itu adalah orang pertama yang akan marah sama aku kalau aku nakal atau berbuat hal yang buruk. Dia orang pertama yang akan sedih, tapi sekaligus menguatkan kalau aku mengalami kegagalan. Dia tempat aku berkeluh kesah, tempat aku human diary aku. Dia penguat aku, dia segalanya sih buat aku Tante.
Jadi apalagi sekarang cuma tinggal berdua gitu ya? Iya, apalagi sekarang mama kan tinggalnya nggak di Jakarta, mama tinggalnya di Jogja. Oh. Apalagi masa pandemi kayak gini kan Tante, jadi jarang buat ketemu gitu. Jadi sekarang yang Della lakukan ya tiap hari minimal telepon. Untungnya sekarang zaman udah canggih ya Tante, udah bisa video call gitu. Kalau pada hari ibu, apa yang ingin kamu ucapkan buat ibumu? Buat mama? What are you going to say? Waduh. Terima kasih, Ma. Aku ngomong kemana nih? Iya. Banyak ya di. Makanya nih terima kasih sama piring. Iya, makanya. Kepada kameranya. Oke. Halo Mama. Terima kasih Mas sudah menjadi suri tauladan buat aku, sudah menjadi orang yang istilahnya ketika aku mendapatkan kesulitan pasti Mama adalah orang pertama yang aku minta pertolongan gitu. Dan terima kasih sudah menjadi pahlawan untuk aku, karena buat aku Mama bukan hanya seorang ibu, tapi Mama adalah seorang sahabat. Dan aku senang sekali karena bonding yang sudah kita kuatkan bersama, apalagi sekarang kita cuma berdua. Terima kasih sudah menjadi segala-galanya buat aku. Aku nggak akan seperti ini kalau tanpa Mama. Del, apalagi kamu sekarang di Jakarta ya, Mama di Jogja. Sering nggak sih kangen sama Mama? Sering banget Tante. Cuman zaman sekarang udah canggih sih ya. Kalau kangen orang video call langsung gitu loh ya. Iya, apalagi waktu kemarin kan waktu pas WFH itu kan pas lagi Idul Fitri Tante. Oh iya betul. Lebaran, aku nggak bisa pulang tuh Tante. Itu sedih banget sih. Cuma ya mau gimana lagi. Betul. Dan makanya aku bersyukur Mama tuh orang yang mandiri banget. Aku banyak banget belajar dari Mama. Dia tuh istilahnya dia nggak pernah memperlihatkan kelemahannya gitu di depan aku. Jadi aku banyak belajar dari dia. Jadi dia sekarang sendiri di Jogja dan dia malah justru senang sendiri kan. Jadi punya aktivitas sendiri iya, ya. Punya me time-nya panjang. Betul. Della pun tenang gitu loh Tante, istilahnya. Jadi terima kasih gitu sudah menjadi wanita yang kuat gitu. Jadi sehingga Della di sini pun bisa berjuang untuk menggapai mimpi untuk Mama juga gitu istilahnya. Senang sekali mendengarnya. Ini kan 22 Desember ini Hari Ibu, Del. Apa menurut Della yang Della pahami tentang Hari Ibu? Hari Ibu itu buat Della bukan sekedar seremonial atau peringatan ya Tante, tapi mungkin sebuah cara kita untuk memaknai esensi dan nilai pengorbanan seorang ibu. Sebenarnya Hari Ibu itu kita bisa lakukan tiap hari sih Tante. Betul. Kan pengungkapan rasa sayang kita terhadap ibu kita masing-masing kan, itu harusnya sih kita bisa lakukan setiap hari gitu. Ya mungkin dengan adanya Hari Ibu bisa menjadi sebuah momentum untuk mengingatkan kita dan mengevaluasi bagaimana perilaku kita kepada ibu gitu sih. Dan itu juga momentum untuk membuat kita merasa bahwa kita diingatkan sejauh mana selama ini apa yang sudah kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan bersama-sama dengan orang tua kita. Walaupun sebetulnya memang Hari Ibu ini kan punya sejarah sendiri ya, kenapa diperingati tanggal 22 Desember. Tapi banyak juga orang-orang yang menjadikan ini sebagai momen memang untuk mengekspresikan kasih sayang, juga mengekspresikan kerinduan kepada seorang ibu. Macam-macam, ada yang ngasih bunga, ada yang masak buat ibunya. Tapi menurut aku sih semua sah-sah saja ya, bahwa kita bisa menikmati setiap hari, setiap momen-momen, dan termasuk juga momen-momen yang kebetulan secara bersama-sama dirayakan orang. Jadi kan kayaknya ada celebrationnya juga di situ gitu ya.
Oke Della, senang sekali udah datang. Aku terima kasih banyak gitu ya, belajar dari keoptimisan Della, belajar juga dari bagaimana Della memandang bahwa outdoor activities itu juga bisa memberikan inspirasi gitu ya untuk terus melangkah ke depan. Jadi kita jangan menyesali persoalan-persoalan yang kita lakukan, temukanlah lingkungan yang tepat, lakukan aktivitas yang tepat sehingga kita betul-betul bisa melakukan self healing dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Betul. Kembali terima kasih banyak atas kehadirannya. Good luck, sukses dengan filmnya. Terima kasih. Dan juga dengan aktivitas-aktivitas lainnya gitu ya. Judul-judul filmnya Tante senang sekali. Love for Sale. Sekarang Akhirat Love Story. Akhirat Love Story itu juga masih kita harus familiar dulu dengan namanya ya. Oke teman-teman Adriana. Begitulah pertemuan kita dengan Della. Saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada acara-acara atau tema-tema berikutnya. Del, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Tante. Sukses, good luck. Terima kasih. Cepet-cepet ya nikahnya. Jangan lupa undangannya gitu loh. Kan time flies so fast. Jadi you have to do it soon. Kok Tante yang ngomporin ya. Oke teman-teman, itu intermezzo kita dengan Della. Sampai jumpa. Dah.